misalnya contoh di sebuah restoran atau ya coffee shop kan misalnya. Ternyata dalam gelas coffee shop tersebut ada rambut. Contohnya apa? Ya namanya restoran. Dilarang bawa makanan dari luar. Kalau datang ke coffee shop, tolong jangan bawa kopi dari luar. Awareness ini yang mengakibatkan tumbuhnya perekonomian di mata masyarakat. Kita bahasanya gini, sedemikian rumitnya data ya, informasi yang beredar gitu. Tools ini ngebantu. Ini yang munculan, gue nggak kaya, gue nggak bisa hadir, tapi gue punya kalimat-kalimat bijak yang gue bisa texting. Kalau kita pengen berusaha menjadi seseorang yang ya tadi ya mungkin di bawah sekarang gelit, maka harus pelajari juga masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan round meeting. Kali ini kita membahas masalah target kamu itu ternyata target market kompetitor. Siapa yang paling cepat memahami konsumen, dia yang akan memenangkan pasar. Dan dalam dunia bisnis hari ini menang itu bukan cuma soal produk bagus, tapi soal siapa yang paling cepat memahami konsumennya. Menariknya, target market kamu sebenarnya juga target market kompetitor. Bedanya cuma satu, siapa yang lebih cepat baca kebutuhan konsumen, dia yang biasanya lebih dulu on the market. Dan hari ini kita bahas gimana media monitoring dan social media listening bukan cuma alat mantau isu terkait brand, tapi juga bisa menjadi senjata untuk memahami pasar secara lebih luas, atau yang disebut dengan market intelligence. Dengan tools monitoring yang tepat, brand bisa menangkap percakapan konsumen secara live, kemudian bisa membaca tren lebih cepat, kemudian bisa mengambil keputusan sebelum kompetitor bergerak. Selama ini banyak menganggap media monitoring itu cuma buat sentimen atau jumlah mention brand, terus juga padahal dengan menganalisa data tersebut kita bisa mendapatkan insight mengenai apa? Poin pertama, perilaku konsumen. Kita bisa mengetahui perilaku konsumen dan bisa mengetahui sebenarnya konsumen suka apa sih, kurang apa sih, yang lagi hype apa sih, dan kemudian pola kebutuhan pasar, arahnya kemana, apa lagi dibahas, dan apa yang lagi dibutuhkan. Ketika sudah melihat ini, muncullah peluang. Dan kita bisa bergerak sebelum brand lain mengambil posisi tersebut. Nah, hari ini kalau kita ngelihat masalah monitoring, angka atau cuman grafik saja, hari ini kita mau bahas lebih detail. Dan biar nggak cuman secara teori saja, kita mendatangkan seorang pakar. Masya Allah di sini. Pakar dalam bidangnya. Nah, ini kita sambut bersama-sama ada Bang Herdi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chief. Alhamdulillah, Chief. Kering banget ya. Kering ya. Kering ya. Kering. Namanya puasa ya kan? Iya. Air di mana tadi air? Gimana? Bang Her, boleh kenal diri dulu? Oke, nama saya, perkenalkan ya, nama saya Herdian. Saya termasuk pelaku usaha dan peminat marketing lah, bisa dibilang. Pembelajarnya juga masih ya kan, karena kita tidak berhenti belajar gitu kan. Lagi sangat menggandrungi lah gitu. Karena gue ngeliat sendiri Chief, marketing ini ternyata sadar maupun tidak sadar sebenarnya kita semua punya itu. Ya, gitu. punya itu. Iya, selain daripada nantinya kita bahasnya butuh, bahwa kita punya. Dan gue ngelihat ya walaupun dulu gue backgroundnya kuliah di accounting gitu kan, tapi ternyata karena ngelihat kita semua punya bibit marketing itu, explore. Gitu. Dulu kuliah di accounting, finance, terus sekarang marketing. Kenapa? Ya itu tadi, karena ada ketertarikan bahwa dunia marketing ini luas gitu ya. Dan ternyata kita nggak perlu jauh-jauh, ternyata di diri kita sendiri, sadar nggak sadar itu, kita sering mempromot gitu. Contoh? Dan mempromosikannya, contohnya, mungkin yang paling gampang lah, misalnya kita mau interview kerja gitu kan. Kita ketemu sama interviewer gitu kan. Atau kita ketemu ya calon, misalkan audiens ini calon mertuanya gitu kan pasti kita memposisikan diri kita sesuai dengan persepsi yang kita harapkan diterima. Betul. Nah, esensinya sebenarnya image itu adalah dari tujuan si marketing itu, Ustaz. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu untuk kita memahami marketing sebelum kita berpikir jauh bahwa marketing tidak melulu soal produk ya kan, tidak melulu soal perusahaan gitu kan. Tapi kan banyak orang yang melakukan personal branding gitu kan. Tidak hanya corporate branding, tidak hanya product branding, tapi personal branding. Calon-calon yang mau nyalonin jadi anggota
ya kan? Marketing juga. Marketing juga itu Ustaz. Iya, Gitu. Itu yang bikin gua tertarik jadi. Oh gitu. Berarti ya akhirnya personal branding juga termasuk marketing. Kita memposisikan diri kita seperti apa di mata masyarakat, itu marketing. Betul Ustaz. Mau bikin persepsi apa di mata masyarakat terhadap kita, itu Itu marketing. marketing. Betul. Iya. Dan banyak yang bentuk kita mungkin tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah melakukan itu. Bahkan misalkan dalam mungkin dunia keartisan gitu kan. Misalkan Chief, sebenarnya Chief secara sadar ingin dipersepsikan masyarakat itu sebagai apa gitu. Bahkan ada yang kemarin nanya kan, ini Ustadz Alfia gitu kan, atau apa. Itu kan balik ke kesadaran diri kita juga gitu. Iya. Banyak juga orang yang melakukan hal personal branding tapi dia tidak sadar. Dia melakukan semaunya gitu kan. Beberapa persepsi orang ngelihatnya bahwa wah ini orang keren ya gitu. Padahal kita nggak tahu bahwa dia melakukan itu intentionally atau enggak kan. Iya. Gitu kan. Dia meramu itu atau enggak. Atau dia cuma ya gue seleboran tapi ternyata gue punya peminat mikro nih gitu kan. Gue punya komunitas sendiri, orang-orang yang suka ngelihat karakter gue. Gitu. Tapi itu bisa di-create karena gue jelasin sedikit di pengertiannya marketing menurut American Marketing Association, Ustaz, ada sebuah proses creating. Oke. Nah, creating ini kan sesuatu yang kita niatkan ya Ustaz kan? Betul. Kita ingin menawarkan sebuah nilai kepada baik itu customer, klien maupun stakeholder lain lah gitu kan, pemilih gitu kan, pemilih atau siapapun audiensnya itu gitu kan. Tapi kita prosesnya itu bukannya tidak sadar melakukannya, kita merencanakan. Gitu. Ada proses, ada activity. Gitu. Jadi itu bisa kita build up dulu. Gitu. Nah itulah seninya di marketing, kita berpikir bahwa wah ini keren, asik juga nih gitu. Dan ternyata nggak jauh-jauh kita sendiri suka melakukan itu. Tanpa disadarin. Tanpa disadarin kan. Iya. Ustadz misalnya mau ketemu meeting nih hari ini. Sorry Chief ya, aku panggil Chief ya. Chief mau ketemu klien nih hari ini ya kan, yang misalkan mau hire kontrak gitu kan. Chief akan tampil setting dulu nggak? Iya. Sebenarnya itu kan termasuk proses Ustadz, itu prosesnya. Chief melakukan ke Ustadz lagi jadi ini karena brandingnya udah muncul gitu ya. Aku manggil Chief jadi sebelum ketemu si calon gitu kan, klien atau customer yang mau berkontrak bikin film atau apa gitu. Chief mempersiapkan dulu nih, gue akan tampil dengan seperti apa gitu. Supaya gue berharap kontrak ini bisa jadi persepsi dia itu adalah menerima image yang gue bawa. Gitu. Coba kalau kita create. Kalau nggak di-create pasti udah mungkin ya udah. loss. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Itu kurang lebih manisnya marketing. Manisnya marketing. Itulah alasannya kenapa seorang kuliah di akuntan atau finance, buruhnya marketing, karena dari marketing masuk duit-duit yang lain. Jadi nggak perlu repot. Amin ya. Pinter juga nih Bang Her. Iya, dia marketing, dia bikin sebuah tujuannya, mengkolek supaya margin datang, dan kemudian di manage lagi. Keren. Tapi Bang Her, kita ngomongin tema hari ini, kita bahas masalah media monitoring dan sosial media listening bisa menjadi tools buat cara insight dan memahami target market lebih dalam, ya kan? Nah, tapi aku mau nanya juga sedikit nih. Mungkin kita mundur dikit ya. Gimana perkembangan marketing sampai jadi kayak sekarang di serba digital? Dulu kita paham ya mungkin orang menyatakannya bahwa traditional marketing itu sudah switching ya, sudah shifting lah gitu kan ke yang namanya era digital gitu. Tidak bisa dipungkirin bahwa segala tools yang udah muncul sekarang ini, baik itu platform-platform media sosial gitu kan, itu udah banyak digunakan gitu. Dan pada komunitas yang nggak hanya besar, tapi komunitas mikro, yang dia adalah komunitas dengan jumlah tertentu, dengan karakter tertentu gitu kan. Ini berbeda dengan apa yang disasar oleh marketing tradisional yang banyak menggunakan media-media TV, dia iklan, ya kan. Kelemahannya itu kan sebenarnya ketika pakai media TV itu ada beberapa target audience yang tidak terjangkau, merasa bahwa oh ini bukan produk gua nih, gitu kan. Ini bukan jasa buat gua nih. Cuman karena keterbatasan tadi, karena keterbatasan apa yang divisualkan di TV tadi. Karena juga kita tahu bahwa untuk anggaran untuk pemasaran di TV itu kan nggak murah. Iya, nggak kecil itu. Tapi sekarang ada alternatif dan menuju kepada era digital ini ya, ketika orang banyak menggunakan Instagram gitu kan, TikTok, Twitter gitu. Komunitas-komunitas yang tadinya nggak terjangkau ini jadi ketemu gitu kan. Mereka bisa reach nih. Ya, bahkan ada bahasa reach, ada engage-nya gitu kan. Dan perpindahan tadi dari yang
sifatnya tradisional yang dianggap sama mungkin perusahaan atau siapapun pelakunya itu ngerasa oh ini nggak efektif nih. Pelan-pelan berubah menjadi efektif karena pendekatan yang marketing dan sifatnya tadi digital tadi gitu. Dan itu adalah penggunaan platform-platform yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat sekarang. Sekarang semua orang pakai handphone ya kan. Betul. Jadi di dalam handphonenya udah terinstall lah tuh ya kan Instagramnya gitu kan, TikToknya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di platform itu ketimbang mereka nonton TV, Ustaz. Jadi itu shifting dari kegiatan marketing yang tadinya tradisional yang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang dulu kita tahu di iklan televisi gitu kan, iklan radio apa, sekarang udah banyak masuk ke platform-platform yang sifatnya digital. Oke, kayak dulu kan belum semasif ini ya sosial media ya, ya TikTok, ya apa namanya Instagram dan segala macam. YouTube udah ada dulu, tapi belum banyak orang menggunakannya. Menurut gue nih, dulu itu yang sampai saat ini masih apa ya berjaya dari masanya, salah satunya adalah Atta Halilintar. Ya betul. Iya kan? Betul. Dia mengambil sebuah opportunity yang dimana orang belum menggapai itu. Betul. Ini cerdas nih, artinya dia mulai start marketing yang mungkin pada saat itu orang banyak tertawakan. Betul. Lu mau ngapain, siapa sih nonton? Iya. TV di handphone siapa sih mau nonton? Iya betul. Tapi ternyata saat ini dia menggapai yang tadi reach tadi kan lumayan tinggi kan? Betul. Nah, dan ini menjadi sebuah bagi aku ya sifat atau sikap-sikap visioner ini penting kita miliki. Betul. Dan kita harus bisa belajar juga kan masalah itu kan. Setuju. Kayak sekarang nih lagi heboh apa? Nah, tren marketing 2026 kan udah kelihatan nih TikTok, sosial media segala macam. Nah, menurut abang nih di 2026 ini kemana lagi akan berkembang nih? Oke. Kita balik lagi tadi terkait dengan era marketing digital nih ya Ustaz ya. Perlu tetap basisnya itu adalah kita ngebangun persepsi di marketing itu. Tetap sebuah image yang kita bangun supaya bisa diterima oleh persepsi masyarakat, siapapun targetnya ya, target audiensnya gitu kan. Nah, kita sadar bahwa sekarang ada banyak tools dan platform yang mengakomodir itu gitu. Untuk kita berkreasi. Balik lagi, yang Atta lakukan adalah sebuah kreativitas. Itu penciptaan. Tadi sesuai dengan pemahaman yang ditawarkan oleh American Marketing gitu kan, bahwa kita menciptakan sebuah proses gitu. Untuk apa? Untuk menawarkan sesuatu kan kepada target audience gitu. Nah, kita juga ngelihat bahwa selain daripada platform-platformnya itu udah banyak yang selain beredar dan juga banyak dipakai sama masyarakat, kreativitas daripada konten kreator itu juga sekarang udah macam-macam gitu. Itu yang ngebikin opsi atau pilihan daripada masyarakat, target audience itu lebih banyak sekarang ketimbang mereka hanya harus ngelihat di TV yang pesimisnya mereka ngelihat susah gue pasti nyari barang yang gue mau di TV, nungguin iklannya gue nggak tahu kapan munculnya ya kan. Terus apakah itu relate buat gue atau enggak? Apakah itu yang gue cari? Susah gitu. Tapi ketika dia bertautan sama sebuah influencer yang menurut dia itu adalah sosoknya dia gitu kan, image yang dia mau gitu, dia akan mudah. Contohnya kayak tadi kayak misalkan Bung Atta gitu kan, atau yang banyak aktif di ya mungkin YouTube tetap masih ada pasarnya ya, tapi Instagram sama TikTok memberikan kreativitas yang lebih luas lagi. Iya, luas lagi. Dan kalau kayak di Instagram sama di TikTok itu kan durasinya juga pendek-pendek kan. Betul. Jadi mereka tidak mengkonsuming orang yang sedang beraktivitas. Betul. Jadi itu sebuah opsi-opsi aja gitu. Dia tidak akan melakukan sebuah YouTube akan makan ini enggak. Tapi kalau orang yang lagi punya waktu, mereka akan coba nyari informasi apa yang bisa gue dapat dengan waktu gue 30 jam. Gue coba browsing di YouTube gitu ya. Pengalaman umroh bersama Chief Alfi misalkan. Apa sih serunya gitu. Mungkin kalau dari Reels yang cuma under 3 menit, dia nggak akan mendapatkan sesuatu yang experience itu ya. Betul. Tapi kalau dia punya waktu senggang, dan itu tiap orang kan punya waktunya masing-masing gitu kan. Dia akan coba luangkan itu. Gue akan luangkan jadi sebuah habit lagi Ustaz. Itu yang balik lagi, marketing itu kan tentang menilai bagaimana target audience itu gimana ya kan. Persepsi dia itu sekarang tuh seperti apa. Kan kita nggak mungkin ngelihat bahwa semua orang udah shifting ke marketing digital terus kita masih tetap ngoyo gitu kan untuk naruh iklan di yang sesuatu yang udah orang nggak nonton. Gitu kan. Itu kan buang-buang duit gitu. Betul. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi trennya ya
ke arah situ sih. Oke, tadi tertarik juga tuh menciptakan marketing. Menciptakan. Berarti nggak salah juga dong ketika ada satu orang, dia membuat pasarnya dulu, Mm-mm. dia membuat kumpulan orangnya dulu Mm-mm. yang tertarik dengan gaya hidup dia. Mm-mm. Kemudian ketika sudah berkumpul dan satu kepala semuanya, kemudian dia berdagang di situ. Itu bagus juga berarti kan? Itu bagus juga, itu sebuah konsep gitu. Nah itu bagus, apa tadi yang gue bilang kenapa suruhnya marketing ini, sebenarnya tidak ada sebuah batasan sih sebenarnya. Bebas. Wah, Benar, benar. Karena dia itu sangat ngikutin apa namanya ekosistem lah, ngikutin budaya masyarakat, yang ngikutin perkembangan. Dia sangat dinamis gitu. Iya, iya. Itu jadi menarik. Misalnya Ustadz kayak Chief punya backer dakwah sekarang ya kan, iya. dengan sebuah komunitas mikro yang kita sebut Yes, gitu kan, yes. dengan kesibukannya sendiri. Di satu sisi dia adalah market bagi sebuah brand yang lain, di satu sisi dia juga mencari, Betul. kan gitu. Nah itu yang, wow, gue bilang ya itu lebih seru sih, menarik gitu. Asik ya? Asik. Masuk mikir sawah. Itu marketing juga ya promo. Iya kan? Iya. Dan Bang, tadi kan kita ngebahas masalah sosial media ya. Sosial media yang menjadi sebuah tools untuk mengetahui lebih luas lagi atau kita sebut juga market intelligence. Nah, secara lebih detail tuh market intelligence itu apa? Oke, ini sebenarnya sebuah proses yang sistematis ya, yang tersistem sebenarnya untuk kita mengumpulkan data, menganalisa data-data gitu kan, yang keperluannya itu sebenarnya untuk untuk kegiatan promosi. Memang kebanyakan dilakukan untuk sekarang ini oleh perusahaan-perusahaan, gitu. Tapi bukan berarti bahwa balik lagi orang-orang yang melek untuk melihat potensi analisa data, mereka akan menggunakan itu, gitu. Mereka akan menggunakan itu. Contoh misalkan seorang calon anggota legislatif yang melek bahwa dia ngerti data, dia paham tentang tadi konsep marketing, persepsi, gitu kan. Bagaimana cara dia memberikan pemahaman persepsi diri dia kepada calon-calon votersnya, gitu kan. Nah itu yang karena dia tahu ada marketing intelligence tadi itu, dia akan mencoba untuk analisis di daerah sini demografisnya berapa sih, gitu kan, umurnya, gendernya, ya kan. Terus dia analisa gitu kan, kesenangannya di masyarakat sini tuh apa. Ini cuma contoh aja ya, ini cuma contoh kesenangannya dia tuh apa gitu kan. Sehingga dia bisa merumuskan sebuah keputusan strategis, dia harus ngapain. Oke. Gitu. Kan dia nggak mungkin muncul dengan gaya yang urakan pada sebuah komunitas yang sangat disipliner dan elegan, gitu kan. Kecuali memang maksud dia adalah dia mau disrupt, ya dia pasti punya rencana exitnya dong. Nggak mungkin dia cuma datang jebret gitu kan, terus chaos. Betul. Nggak ada yang suka gitu. Tapi dia langsung bikin, mungkin dia udah oke kita gegerin dulu, abis itu kita bikin exit. Itu kan semuanya udah diniatin, Ustaz. Udah di-create. Nah itu dia tadi. Oke. Itu yang namanya di-create. Nah kalau tadi makanya marketing intelligence tadi itu, ya kita berharap juga kalau misalkan masyarakat juga pada sadar aware bahwa dengan menggunakan data-data yang beredar sekarang nih, gitu kan, terkait dengan ya tadi apapun yang dicari gitu kan, mau demografisnya, mau kebiasaan, itu bisa membantu keputusan strategis tadi untuk kegiatan pemasarannya. Artinya si Matt Mondi atau social media listening itu sangat-sangat berperan dalam market intelligence ini ya. Sangat berperan. Ya karena nggak mungkin kita jual, let's say, jual kipas angin di gunung. Oh iya. Iya kan, artinya kan itu kan daerah ini gendernya seperti apa, terus geografi seperti apa. Betul. Artinya orang yang berdagang ataupun dia pengen mengusahakan sesuatu, needs-nya kena. Betul. Sepenting itu ternyata ya. Iya, gitu. Itu sesimpelnya seperti itu ya. Iya. Gitu. Semudahnya itu seperti itu. Jadi kita tidak lagi melakukan gerakan yang membabi buta, ya kan, yang dimana akhirnya kita spending banyak, ya kan, terus hasilnya juga nggak maksimal gitu kan. Akhirnya kan nanti ya katakan untuk sebuah perusahaan nanti manajemennya marah-marah gitu kan. Kamu ngelakukan apa nih? Biayanya banyak, tapi apa yang ditargetkan tidak tercapai. Betul. Dan itu juga bisa ini apa? Bisa ini nggak sih Bang? Kayak bisa menjadi sebuah langkah cepat kita sebelum kompetitor tuh masuk. Oh iya, betul. Dan juga bayangkan juga gini,
Itu kan tadi urgensinya ya. Iya. Urgensinya bahwa dengan kita menganalisa data gitu kan, kita ngerasa sedemikian pentingnya karena kita berusaha untuk tahu situasi target audience kita gitu kan. Kita menganalisa data nih. Kita cek nih kan situasi di sana. Lebih urgensi lagi ketika kita duluan bahwa komputer juga melakukan hal yang sama. Iya kan? Itu kan lebih ketir ya. Kok dia udah melakukan dan dia akhirnya colong start. Repot. Bahasa intro yang Ustadz bilang tadi sebuah peluang. Ujuk-ujuk diambil sama kompetitor. Iya. Iya kan? Akhirnya para pembisnis ini yang punya apa namanya, yang hal yang mau diperjuangkan atau dia punya target market segala macam, pada akhirnya zonk. Dia cuman buang-buang uang aja buat gaji karyawan tapi nggak achieve. Ya, Chief. Betul. Makanya thinking smart. Thinking smart. Thinking smart pada teman-teman anak-anak yang di tim marketing, thinking smart kalau pengen achieve dapat hasil yang target sebulan berapa. Oke, mau nanya Bang. Target pernah nggak di sebuah pekerjaan Abang, target sebulan itu mencapai tertinggi berapa dengan cara ini ya? Maksimal ya alhamdulillah dengan sebuah proses kegiatan pemasaran yang bagus ya. Kita tumbuh gitu. Oke. Kita benar-benar tumbuh gitu kan. Artinya pergerakannya itu bisa per tahun itu dibandingkan dengan tahun lalu bisa double up gitu. Katakan misalnya kita punya income let's say 10 miliar, dia bisa tumbuh sampai dengan 20. 15 sampai dengan 20 miliar. Itu beneran terjadi. Terjadi. Terbukti, ini bukan hoax. Ini ada data. Orang yang menggunakan tools market ini atau market intelligence ini digunakan dengan tepat akan mengetahui needs-nya kemana, bergerak sebelum kompetitor bergerak, dan pada akhirnya pendapatan kita, target kita bisa 2 kali lipat. Thinking smart. Keren sih ini. Tapi masalah pajak aman ya? itu udah undang-undangnya negara itu konstitusi. Itu perlu pembahasan yang lain sih. Karena itu menarik sih. Asik ya? Itu menarik Iya, gitu. iya, Tapi iya. balik lagi Ustaz, maksudnya kita bangun awareness-nya bahwa untuk sebuah bisnis yang bagus tidak hanya melulu soal kegiatan operasional dan penjualan gitu. Balik lagi hal yang memudahkan untuk baik itu perusahaan untuk menjual atau individu untuk melakukan pemasaran itu adalah ngebangun image tadi itu. Iya. Ya. Image yang kita yakini bisa diterima oleh target audience kita itu lebih memudahkan gitu. Penerimaannya ya, penerimaannya. Contoh misalkan Chief ingin rebranding nih. Ya kan, menjadi seorang entrepreneur, ya kan, ngebangun situasi. Tapi karena Chief sudah memahami seorang entrepreneur muda itu seperti apa yang diterima di masyarakat, itu akan lebih mudah orang menerima gitu. Iya. Ketimbang sesuatu yang tidak terkonsep, akhirnya malah salah. Betul. Makanya itu pentingnya. Dan brand-brand yang sudah berhasil ngebangun brand image-nya di persepsi masyarakat, dan kita juga tahu udah banyak brand-brand besar gitu kan, itu dia tidak kesulitan untuk ngejual. Contoh brand mobil Jepang yang kita tahu ya kan, itu kan dia nggak susah untuk ngejualan mobil apapun yang dia tawarkan. Betul. Karena dia sudah melakukan yang namanya marketing investment sebelumnya gitu. Dia ngebangun sebuah persepsi bahwa gue ini adalah perusahaan yang ngebikin mobil seperti ini gitu. Dan secara kulturnya, secara income-nya, masyarakat Indonesia pasti bisa beli. Bisa beli. Artinya brainstorm pada masyarakat sendiri juga penting tentang hal tersebut. Hal tersebut itu yang dilakukan bombardir campaign kan. Iya. Campaign-nya itu yang banyak digalakin sama digadang-gadangkan mereka ya. Betul. Nah, ini juga penting karena di zaman sekarang ini kan ya kita melihat bahwa banyaknya angka kemiskinan, gaji UMR saja kurang. Apalagi di Jakarta ini UMR orang teriak. Iya. Kok bisa sih? Kok bisa di UMR orang teriak kok bisa? Oh iya dong, pendapatannya tinggi, pendapatannya lumayan, pengeluaran tinggi, lifestyle segala macam. Dan kalau kita pengen berusaha menjadi seseorang yang ya tadi ya mungkin di bawah sekarang gelit, maka harus pelajari juga masalah ini. Marketing ini pelajaran tertinggi bagi aku ya. Bagaimana kita menunjukkan siapa diri kita, bagaimana kita memposisikan bagaimana kita di mata masyarakat. Ketika mereka sudah belajar, mereka sudah mengetahui, akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka trust kepada kita. Itu, ya kan? Trust. Akhirnya trust itu muncullah hubungan dua arah ini. Ketika hubungan dua arah ini berjalan, maka apapun yang kita ingin jalankan, maka akan terjadi. Nah,
Bang, ini banyak yang pertanyaan sebenarnya masalah marketing. Ini apa aja indikator yang biasa dianalisis saat membandingkan brand dengan kompetitor? Aku pengen ngebahas secara data dan lebih detail. Ini biasanya manusia ini Masya Allah ini. Manusia Masya Allah selalu ada dan dia adalah orang yang selalu aku berikan PR. Oke, penasaran nih. Penasaran? Mas Ade, come to Papa. Iya. Lu seger ya puasa ya? Seger, alhamdulillah. Niatnya. Niat, Masya Allah, niatnya apa? Niat puasa. Wah, puasa kodok. Puasa ganti gimana? Alhamdulillah, sehat Dek. Alhamdulillah sehat. Dek, ini gue mau nanya nih masalah kayak indikator yang biasa jadi saat dibandingkan brand dengan kompetitor itu seperti apa? Atau pernah nggak sih ada studi case brand yang bisa unggul di pasar karena mereka lebih cepat tangkap data atau tren konsumen? Pernah nggak ada case gitu? Oke, mungkin. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang penting ya, Chief gitu. Kalau misalnya netizen mungkin memahaminya media monitoring itu kan soal sentimen aja gitu ya. Padahal enggak. Kalau misalnya kita bicara marketing strategi secara luas, itu indikatornya lebih luas lagi. Misalnya kita bisa memantau dari sisi share of voice atau SOV gitu. Nah, ini penting juga. Misalnya nanti kita kasih lihat data bagaimana mungkin brand kita positioningnya dengan kompetitor itu seperti apa gitu. Seperti yang tadi Mas Herdi jelaskan gitu ya. Misalnya kayak kita ngelihat, oh ini ada beberapa contoh gitu dalam data kita mau ngelihat di dalam internalnya sendiri kira-kira divisi atau produk mereka yang paling populer yang mana sih di masyarakat seperti itu. Nah itu kan kita bicara SOV ya. Jangan sampai kalau kita bicara SOV lebih dalam, jangan sampai pembicaraannya lebih banyak tapi isinya komplain doang gitu ya. Nah itu kan yang agak sulit ya. Iya, berharapnya sih banyak tapi isinya apresiasi atau pujian itu kan bagus ya. Tapi kalau misalnya perbicaraannya banyak gitu tapi isinya negatif aja, nah itu kan sulit nih. Iya. Chief lebih sering lah gitu ngalamin kritikan netizen misalnya. Kayak gitu. Ada sih tapi nggak sering. Ada tapi nggak sering. Nah artinya data-data tersebut kan harus kita pelajari juga dan bagaimana si data tersebut bukan hanya sekedar menjadi patokan nggak cuman no komplain negatif aja bukan hanya untuk bikin kita berkembang tapi ada reward dari mereka. Nah data-data tersebut bisa ditonggolin. Nah ini kalau kita ngelihat ya dari sisi data tadi ya selain dengan kompetitor, dari internal paling penting juga isu mapping ya. Nah isu mapping ini juga kita bisa petain. Misalnya lagi diomongin apa sih produk kita, mungkin Chief punya kafe gitu ya, kafe kita lagi seramai apa sih dibincangkan kayak gitu. Dan kita bisa ngeliat juga nggak cuma dari isunya, kita juga dari mappingnya. Gitu. Misalnya ramainya di lokasi mana, ini kan sangat penting ya. Mas Her, kalau misalnya kita ngeliat dari data, oh ini di daerah ini nih rame mungkin perbincangan tentang produk kita. Nah itu which is too good ya gitu. Tapi ada juga mungkin di target market kita nih di daerah ini harusnya banyak ya secara market share misalnya, tapi kok perbincangannya rendah kayak gitu. Nah ini bisa jadi insight untuk market intelligence tentunya. Tapi sorry, tadi kita bahas masalah marketing. Sekarang ini butuh nggak sih kayak misalnya KOL, kayak untuk memarketkan sesuatu tetap butuh atau tidak? Atau dengan cara kita menggambarkan diri kita seperti apa, diterima masyarakat, dan pada akhirnya KOL nggak butuh lagi? Atau bagaimana? Kalau menurut gue sih masih sangat butuh ya Ustadz, gitu ya, Chief ya. Dalam arti gini, karena sekarang trennya itu masuk kepada komunitas mikro, gitu kan. KOL ini menjadi memainkan peran yang penting gitu. Karena mereka menggambarkan sosok yang dianggap oleh komunitas kecil ini adalah penggambaran diri mereka. Jadi peran ini mungkin kita lihat akan kedepannya akan lebih berperan ketimbang satu karakter yang masih sulit untuk menerjemahkan maunya pasar gitu. Berarti contoh tidak menutup kemungkinan juga seorang biasa menjadi viral kemudian mempromosikan barang tersebut. Oh iya, sangat mungkin. Dan itu udah banyak terjadi kan sekarang? Banyak banget terjadi. Makanya tadi pertanyaan itu muncul karena kayak orang biasa bisa muncul viral tiba-tiba. Betul. Kemudian dia bisa menggambarkan atau mewakilkan rasa daripada netizen. Betul. Dia membawa sebuah brand. Betul. Itu yang mempertanyakan. Makanya karena kan sorry to say kayak influencer kan semuanya lumayan harganya, betul. Harganya lumayan dan bisa terjadi nggak pada orang biasa? Bisa, tapi lo viral dulu. Betul. Viralnya jangan ketangkap polisi, bahaya. Bahaya. Nah ini data apa nih? Nah sebetulnya tadi berkaitan dengan KOL mungkin bisa next ke data maps ya. Next aja. Nah ini sebetulnya kita juga dalam KOL
penting juga ya meng-assessment kira-kira KOL yang tepat buat kita tuh seperti apa. Karena banyak, mungkin kita pakai KOL ibu kota, tapi konsumen kita di daerah gitu, misalnya seperti di mapping ini ya, ya mungkin nggak cocok gitu. Kadang kita harus kasih pendekatan micro-influencer daerah gitu, yang memang dia punya niche di daerah tersebut ya, cukup viral gitu. Biasanya pendekatan-pendekatan itu kita ketahui ya, terus kita gunakan itu pakai media monitoring seperti ini kayak gitu. Misalnya kalau di sini kan kita bisa ngeliat ya dari sisi pemberitaan atau percakapan paling besar di daerah mana sih kayak gitu. Nah kita bisa sampai seperti itu Chief gitu untuk memetakan isu-isu sama KOL-nya nanti di daerah mana tuh yang cukup populer sehingga kita bisa approach-nya untuk kita dekati untuk meningkatkan promosi terhadap brand atau produk kita. Oke. Nah, ada data yang lain lagi. Ini kan terkait masalah banyak diomongin apa enggak daerah mana kan? Iya. Terkait data yang lain terkait. Nah ini juga dari sisi industri ya. Jadi sebetulnya entah itu social listening atau media monitoring itu kan penting juga untuk kita memberikan insight ya dari sisi tren industri gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan tren yang ada. Ya mungkin sekarang lagi ramai tentang EV ya. Kita masih balik lagi misalnya udah nggak mau berkembang gitu, membahas tentang produk kendaraan yang lama gitu. Nah itu kan salah satu insight ya bagaimana kita coba ngeliat trennya ke depan nih soal apa sih yang lagi ramai seperti itu. Nah ini di gambar kita adalah contoh misalnya di industri pertambangan gitu. Kita waktu itu kita coba analisis dari sisi sebarannya itu lagi ramai soal nikel, minerba, gas, minyak bumi atau boksit sih. Nah ini gambaran aja ya. Oh ternyata memang soal gas nih lumayan besar gitu ya. Oh mungkin kedua itu komoditas apa sih yang cukup besar dan kita bisa lihat trennya seperti itu. Ini nggak cuma kita bicara tren seperti ini ya. Pengaplikasiannya bisa lebih luas lagi. Misalnya kalau kita mau lihat pas Indofood misalnya ya, dia punya Indomie gitu produknya. Dia ngelihat pasarnya mungkin masyarakat lagi suka seblak nih ya. Ya udah akhirnya dia menemukan tuh varian rasa Indomie rasa seblak gitu ya. Karena dia ngelihat ya. Itu yang tadi dibilang sebuah peluang tadi itu. Betul. Iya, akhirnya dia manuver. Karena ada peluang, oh sukanya ini nih. Kalau gue lempar ini oke nggak ya? gitu. Oh mereka lagi hype masalah ini, gue lempar ini ya. Ternyata dimakan semua. Betul. Oke. Itu kan kemampuan pembacaan kita terkait data analitik tadi. Betul. Data yang tadi kita bahas itu, Ya. marketing intelligence tadi itu kita berusaha gather informasi tadi untuk memutuskan bahwa ini sebuah peluang atau bukan. Gitu. Baru kita create tuh. Betul. Itu kita create. Malah kadang peluangnya itu datang dari resiko. Dari resiko? Dari resiko. Contoh? Misalnya nih, waktu itu kita pernah sadar ya, waktu itu viral kondisi terkait minuman manis gitu ya. Iya. Waktu itu viral salah satu brand terserang karena minumannya punya kadar gula yang sangat tinggi gitu. Itu kan resiko bagi brand tersebut ya, viral ya karena kritikan netizen. Tapi brand yang sama ya di industri yang sama kan bisa aware terhadap isu itu. Akhirnya mereka meluncurkan produk di mana takaran gulanya bisa dipisah gitu. Netizen bisa ngatur gulanya gitu kan ada ya karena bentuk saset atau bisa ditanya gulanya mau berapa persen sih gitu 50% full atau low sugar gitu. Nah itu kan sebetulnya pendekatan-pendekatan tadi dari resiko-resiko yang dialami ya oleh kompetitor dimanfaatkan nih untuk peluang penjualan gitu. Memang seharusnya kita juga aware ya, maksudnya terutama untuk bisnis-bisnis yang retail atau langsung berkenaan sama masyarakat gitu kan, kayak contoh produk-produk FMCG gitu kan. Sebuah penilaian negatif itu dampaknya parah, Chief. Pasti Parah gitu. Contoh misalkan, apalagi kalau misalkan pelaku bisnisnya itu abai gitu. Ini repot nih gitu. Contoh misalkan ada datang ke kafe. Ini juga pengalaman gue sendiri kebetulan nih, baru banget nih kan. Kita komplain gitu, tapi kita tidak mendapatkan sebuah sebuah respon yang kita harapkan. Gitu. Kita komplain misalkan, aduh makanannya hambar nih, gitu kan. Tapi orang-orang di dalam perusahaan itu abai gitu. Dia cuma ya mungkin lebih banyak orang yang ngerasanya ya gue cuma kerja aja gitu, tapi dia tidak memahami bahwa sebuah image yang dibentuk ini bisa long lasting income buat perusahaan atau malah bisa memutus seketika gitu loh. Nah, dengan kita sadar bahwa tools ini itu bisa memudahkan gitu para pelaku usaha untuk memahami nggak cuma dari sisi positifnya ya, tapi kayak tadi Ade bilang komentar negatif yang harus segera ditindaklanjutin. Betul. Sebelum dia berdampak apa? Sebelum pelan-pelan market atau langganannya ini kabur gitu. Karena mereka merasa bahwa ada apresiasi lain di tempat lain gitu. Iya, kayak misalnya
Contoh di sebuah restoran atau ya coffee shop lah misalnya. Ternyata dalam gelas coffee shop tersebut ada rambut. Iya, betul. Apa yang mau diganti sama mereka? Itu mungkin hal kecil rambut. betul. Tapi si pihak manajer tempat tersebut gimana? Oh saya ganti yang baru, saya kasih ini lagi nih, Ya, persis. free yang lain nih. Iya. Itu kan membuat kita kayak, oke nih orangnya. betul. Ini resto nih oke Betul, nih. oke. Terima kasih banyak ya, nggak usah repot-repot. Betul. Ini nggak usah dibayar. Itu kan sebenarnya awareness yang harus Benar, dibangun. Jangan sampai betul. ketika ada hal negatif kita malah, ya udah biar aja nasib dia. Itu persis kayak gitu. Itu memutuskan antara pihak pengusaha dan customer. Customer-nya. Dan ini Dan parahnya mungkin sampai viral gitu ya. Benar. Lebih parah lagi kalau karena sekarang netizen sangat mudah untuk mengakses sosial media kan. Iya. Dia tinggal oke, begini perlakuannya kepada saya ya kan. Terus dia tinggal ketik di sosial media, dia videoin, blast, hilang. Tapi ada juga satu, ini kemarin gue lihat di sosial media, ada juga satu hal yang nggak perlu dikomen sama kita. Ketika ada hal buruk nih, ada yang nggak perlu dikomen sama kita. Contohnya apa? Ya namanya restoran, dilarang bawa makanan dari luar. Oh iya. Iya kan? Kemudian ada satu orang datang bawa makanan, bawa nasi ke situ. Sementara tempatnya jual nasi. Kemudian dia komplain, ini tempat parah banget gini-gini. Ya, ini mau ngapain kita komen juga masalah begitu karena sejujurnya ya yang dilakuin perusahaan atau restoran tersebut bener, yang salah ya dia. Iya, Gitu. jual nasi, ya Iya, kan? Di sini jual nasi. Betul. Kita jualan ngapain mau nasi, bukan rekreasi nih boy, gitu kan. Bukan tempat wisata nih, gitu. Sekarang mau karpet kan nggak lucu aja kan gitu. Piknik loh. Iya, nggak lucu akhirnya kan. Artinya kita juga harus cerdas, sudah sebagai masyarakat cerdas menempatkan suatu. Kalau datang ke coffee shop, tolong jangan bawa kopi dari luar, ya kan? Warung kopi bos. Kalau mau beli kopi di situ, namanya juga usaha. Inilah awareness ini yang mengakibatkan tumbuhnya perekonomian di mata masyarakat. Dan kalau misalnya kita pengen achieve dalam sebuah marketing atau sebuah usaha, harus jeli dalam melihat peluang. Jangan buang hal tersebut, jangan sia-siakan hal tersebut. Jadikan setiap hari, setiap detik adalah peluang untuk menjadi usaha kita berkembang. Makanya kita butuh market intelligence atau tools marketing, bukan begitu? Betul, setuju. Itu sadis. Jadi emang apa ya, pentingnya marketing itu ternyata sangat-sangat penting. Kita jangan pernah berpikir kita akan ngelit sesuatu atau punya hal yang banyak atau mewah kalau kita mau di situ aja atau jalan di tempat. Dengan adanya market intelligence ini, kita bisa berkembang atau melangkah 10 langkah lebih cepat daripada kompetitor. Betul. Kita bahasanya gini, sedemikian rumitnya data ya, informasi yang beredar gitu. Tools ini ngebantu. Banget. Sesuatu yang aslinya kalau kita mungkin di zaman era 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita harus mengkurasi data, informasi. Apa yang ditawarkan oleh tim skema ini, sesuatu yang berapa lama hitungannya Mas Ade? Ya real time ya. Real time. Real time. Real time. Gitu. Artinya report tersebut Betul. setiap hari Betul, gitu. betul. Itu salah satu dari manfaat perkembangan teknologi ya. Betul. Ketika kita menggunakan sistem dan artificial intelligence untuk mendapatkan gambaran sebuah analisa yang membantu keputusan strategis kita. Misalnya kayak ini data ya, kita lihat kan kita tahu nih sebetulnya kalau kita market intelligence dan pemanfaatan social listening kan untuk kita ngelihat customer insight-nya ya, pain point customer apa sih. Tadi misalnya baik Mas Herdi sebagai pelanggan coffee shop mengeluhkan dia komplain. Bayangkan yang komplain 1000-an gitu dari secara Indonesia. Gimana kita ngecek ya kan? Disitulah big data intervensi ya, melakukan ya, memetakan kayak gini misalnya. Ini kita petain dari isu terkait internet service provider ya. Bagaimana gimana sih netizen melihat brand-brand ISP ya, entah yang kita tahu ya, yang internet tersebut melihat gimana sih pelanggan pelayanannya seperti itu. Dan ini kita ngeliat memang kadang nggak soal harga loh. Kadang kita asumsinya harganya mahal nih. Itu kadang nggak, kadang pas kita research mungkin soal pelayanan customer service-nya, CS-nya nggak proaktif. Itu kan bisa jadi consideration ya. Betul. Kayak pertimbangan, kayaknya gue milih ini nih, aku milih ini karena mungkin CS-nya lebih aktif gitu. Ya mungkin ada yang soal harga, ada yang faktor teknis soal kecepatan internet kayak gitu. Tapi kan hal-hal ini kita bisa petakan ya dari social listening gitu, dari sisi data, percakapan netizen,
Seperti itu, Chief. Nah ini diambil dari Twitter ya? Ya, ini dari kebanyakan kita dari Twitter, kita petakan komentar netizennya seperti apa yang ke brand kita atau kompetitor gitu. Karena penting juga kan kita memantau kompetitor. Jangan sampai ada krisis di kompetitor, kita juga kena kayak gitu kan. Nah itu yang kita perlu antisipasi kayak gitu. Dengan keyword yang artinya bukan cuma satu keyword doang, misalnya brand dia doang, bukan, tapi sebuah satu kata yang lain yang bisa mencakup berapa kompetitor kan begitu. Betul, sepakat. Nah ini berarti kayak kemarin ya yang bisa ngelihat sentimen negatif, positif, normal kayak gitu ya. Tapi ini lebih kita fokusin kepada sentimennya. Karena kan kita memang narik juga data review. Kalau mereka punya aplikasi itu kita review juga. Kayak gitu. Biasanya buat klien-klien kita di perbankan gitu ya. Atau misalnya tadi ISB, dia butuh reviewnya seperti apa, komentar penggunaan aplikasinya itu kita bisa petakan. Berarti tim skema ini memiliki ini dan kemudian reportnya bisa by request harian. Betul. Mingguan juga? Bisa. Oke, apa lagi yang kalian punya? Nah ini lebih kepada customer insight, tapi ini udah ada sisi datanya sih ya. Cuman yang kita mau sampaikan sebetulnya soal marketing intelligence itu kan social listening berperan dalam hal tadi customer journey-nya ya. Dari tadi Mas Her bicara soal brand awareness, gimana sih mengenalkan image, masuk ke consideration, kita memetakan gimana sih bagaimana netizen atau audience atau market kita melihat sesuatu membandingkan antar produk sampai level mungkin podcast ya. Rekomendasi produk ini, gue pengen beli yang ini dong. Itu kan kita tangkap dari perbincangan netizen kan. Gitu. Nah itu yang kita, bahkan sampai terakhir ya, sampai komplain, advokasi gitu. Kita harus cepat juga sensitif terhadap itu. Karena saya lihat ya banyak beberapa, mungkin Chief dekat di dunia perfilman. Kita pernah ngelihat tren. Salah satu contoh sukses bagaimana sebuah production house itu sensitif terhadap isu publik gitu. Mereka misalnya salah satunya yang cukup besar jumlah penontonnya di Indonesia itu film KKN Desa Penari ya. Itu kan kalau kita lihat itu sebetulnya flow-nya dari unggahan novel di Twitter kan. Bagaimana netizen membincangkan soal itu terkait hal itu viral, lalu itu diamplifikasi, dijadikan sebuah film menjadi rentetan flow marketing yang sangat baik, akhirnya berujung pada hasil penonton yang cukup banyak seperti itu. Nah itu adalah menurut gue contoh-contoh company yang mereka cukup aware ya, mendengarkan terkait isu-isu publik seperti itu. Aware, yes, kuncinya aware. Ketika ngelihat satu hal lagi naik, aware bagaimana tim promosinya, tim marketing yang bergerak dan tepat pada needs-nya, maka akan jadi sebuah penghasilan yang cukup besar. Betul. Iya. Menurut Bang Herdi gimana terkait masalah marketing tools ini? Ya, ini sih sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal untuk kegiatan promosi ya, tapi nggak melulu promosi, tapi juga bagaimana untuk mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan. Karena kan beberapa case misalkan nggak melulu bahwa strategi yang dilakukan perusahaan itu adalah mendapatkan konsumen baru gitu kan. Tapi mereka juga bertanggung jawab untuk mempertahankan konsumen-konsumen yang udah lama mengkonsumsi barang mereka atau produk mereka atau jasa mereka gitu. Salah satu kita lihat manfaatnya di sini bagaimana kita menganalisa informasi di media sosial baik menggunakan media monitoring atau social listening tadi itu adalah kita juga jadi mudah untuk melihat bagaimana sebenarnya respon para pelanggan. Dan itu juga meng-upgrade diri kita bahwa apakah kita sudah melakukan yang lebih baik lagi buat mereka gitu. Apa yang bisa kita suguhkan lagi kepada mereka? Apa yang bisa kita suguhkan lagi gitu. Atau apakah ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh tim kita atau pekerja kita di lapangan gitu terkait dengan pemberian produk, jasa dan barang kita gitu kan kepada pelanggan tadi. Kan tentunya kita untuk menjaga pelanggan-pelanggan ini kita nggak sebisa mungkin membiarkan mereka kecewa gitu kan. Dari sebuah nilai pelayanan yang kita berikan kepada mereka, baik barang atau jasa tadi itu ya, gitu. Nah, ketika mereka merespon, ya mungkin bisa aja gitu. Si konsumen itu merespon langsung. Tapi kan ada juga yang dia nyimpen dulu nih, Chief. Dia simpen dengan kekecewaannya terus awas deh nanti viralin nih, gitu. Nah, ini kan lebih bahaya. Kan? Bukannya malah dapat konsumen baru yang lama malah lepas. Betul. Gitu. Nah itu yang tools ini sangat-sangat bisa ngejawab tadi, tidak hanya untuk membaca bagaimana persepsi atau
gambaran masyarakat tentang sebuah produk atau layanan yang diinginkan gitu, tapi juga ngebantu perusahaan untuk ngerespon keluhan gitu atau hal-hal yang mereka market anggap itu masih di bawah ekspektasi mereka. Nah, ini mudah ya Ustaz. Maksudnya analogi gampang ini. Contoh waktu kita waktu kita muda lah ya. Yang Miko juga. Oh, saya masih muda. Saya masih muda. Saudara Ade nih. Boros. Apalagi ini cowok-cowok nih ya. Yang kita cowok-cowok nih ya. Kita berpikir bahwa kita ingat lagi dulu bahwa ada cewek cantik yang idaman lah gitu kan. Di komunitas kita mungkin di sekolah dulu atau di universitas ya kan. Ini kan analoginya yang mungkin beberapa audiens akan gampang. Kita mencoba untuk memberikan berbagai macam contoh yang bisa diterima oleh penontonnya Skema TV kan, podcast ini kan gitu. Si idaman komunitas kita ini, idaman di sekolah ini dikejar-kejar oleh banyak cowok. Betul. Dalam hal persepsinya, cowok-cowok ini berusaha ngebangun image diri dia di hadapan si cewek kan. Buat yang istilahnya anak orang kaya nih, gue bisa ngajak makan lo di tempat makan paling mewah gitu. Dia memunculkan image itu. Image-nya orang kaya. Orang kaya gitu kan. Terus yang ada saingannya nih kompetitornya. Ya gue memang nggak bisa ngajak lo makan yang mewah, tapi gue bisa ada 24 jam, 7 hari seminggu. Ini dia membangun lagi nih image persepsinya dia lagi, bener nggak? Terus ada lagi yang munculan, gue nggak kaya, gue nggak bisa hadir, tapi gue punya kalimat-kalimat bijak yang gue bisa texting. Bener nggak? Iya kan? Kamu semangat ya, kamu jangan. Ada spirit lah. Iya gitu kan. Itu kan ya sama proses kegiatan promosi si cowok-cowok ini untuk memikat si cewek ini. Nah, itu kan proses tadi mengakuisisi lah maksudnya. Proses untuk mengakuisisi konsumen ya, customer ya kan. Tapi misalkan salah satu ini udah dapet nih si cewek nih. Kan tentu kalau dia aware, dia memang ngerasa bahwa ini adalah istilahnya good relationship-nya dia akan berusaha mempertahankan dong Ustaz. Betul. Dia nggak akan mau bikin kecewa, benar? Betul. Kalau misalnya dia bikin kecewa, ini cewek akan udahlah kita putus gitu kan. Gue kayaknya sama yang lain gitu kan. Nah ini yang upaya lagi. Betul. Akhirnya kan capek. Betul. Effort. Wasting time berarti. Iya. Lah sedangkan posisinya dalam dunia kompetisi ini, yang lainnya itu standby semua udah. Ya kan? Kompetitor standby nih. Standby nih. Lu putus gue sikat. Ya kan gitu. Nah sama. Itu analogi paling simpelnya untuk ya kita anggap untuk beberapa audiens Skema Podcast ya, untuk udah mencerna lah. Oh ya ternyata emang sebenarnya udah kayak hari-hari, gitu kan. Tapi bayangin ketika kita ini udah tahu nih dia sukanya apa, persepsinya apa. Ternyata dia ini sangat dengerin kata ibunya, dan kata ibunya kamu harus cari cowok seorang dokter. Wah, mikir dong, gitu kan? Betul. Iya kan? Karena dia sangat patuh sama ibunya, ibunya suka punya menantu seorang dokter. Ya siapa yang paling siap untuk memenuhi itu, peluangnya jadi gede Ustaz. Udah sedekat itu sama kehidupan kita sehari-hari penggunaan tools marketing ini. Iya. Simple kan? Simple kan? Cewek ada yang satu aku kaya, ada satu lagi yang aku dia nggak mungkin biasa-biasa aja tapi ada waktu. Iya, ada punya waktu. Yang kedua dia ada ada kata-kata bijak yang tiap hari pagi nih aku nggak akan bisa berjalan tanpa melihat wajahmu di langit yang cerah ini. ada. Itu ternyata itu adalah marketing. Emang sangat dekat dengan kita dan sangat kita butuhkan. Tapi tadi sekali lagi terima kasih banyak loh, Bang Ade, Bang Her. Ini membuka pola pikir bahwa gila, mungkin dari hal mungkin bagi orang nggak penting gitu ya. Tapi harus buka mata. Tolong jangan bodo amat lagi dengan masa-masa yang ada. Harus buka mata dengan teknologi, buka mata dengan data, buka mata apa yang harus kita lakukan. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa dengan tools marketing. Ada closingannya? Closingannya. Mungkin lebih kayak sebetulnya kalau media monitoring buat market intelligence itu kita tahu sebetulnya yang unggul tuh
kadang nggak soal yang paling banyak bicara, Tapi Mas, tapi yang paling baik mendengar. paling baik mendengar. Oke. Bang Her? Ya jangan abai sama marketing gitu. Ya. Dan tools-toolsnya sekarang udah banyak dipergunakan gitu untuk mencapai tujuan yang tadi itu. Iya, iya, iya. Yang mendapatkan perempuan enggak tahu juga ya. Itu sih. Iya, iya, iya. Ingat dalam kompetisi itu yang paling paham lebih dulu dialah yang on the market. Saya Alfi Alfandi, Dari Supriyadi. Herdi. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam.